Hello guys, welcome ke konten barunya Teen Stock Arise Generation. Kali ini kita bakal coba bahas problem yang sering kali jadi ketakutan kita di masa remaja. Nah, buat lo yang lagi ngalamin ini, video ini mungkin cocok banget buat lo. Karena di dalam video ini, gue bakal bahas tentang penyebab lo ngerasa yang namanya left out dan cara yang bisa jadi bakalan bantuin lo buat move on dari perasaan ini. Tonton sampai habis ya. Jadi, pernah nggak sih ngerasain ditinggal atau tertinggal gara-gara sebuah ekspektasi? Ekspektasi dari orang, bahkan ekspektasi dari dalam diri sendiri. Ngerasa nggak berbuat salah, tapi sahabat tiba-tiba ngejauh. Ngerasa sendiri karena mikir orang-orang nggak mau bergaul lagi sama kita. Gue yakin hampir semua orang pernah ngerasa sendirian dan sakit hati. Bingung banget waktu ditinggal sama orang yang biasanya jadi tempat curhat, ngobrol, atau ketawa-ketawa bareng. Nah, si perasaan left out ini nih pastinya ngasih lo dampak yang gak enak kan? Kayak yang pertama dan paling utama biasanya overthinking. Overthinking tentang apa yang sebenarnya teman lo pikirin tentang lo. Overthinking tentang apa yang pernah lo perbuat ke mereka. Dan bahkan overthinking ketika lo mau mulai relasi dengan orang baru. Takut banget rasanya kalau kejadian dulu terulang, sakit hatinya dikhianati, atau takut bikin orang lain kecewa lagi. Pikiran negatif itulah yang sebenarnya bikin lo trauma dan gak berani buat memperluas relasi lo sama orang baru. Pandangan lo terhadap orang pun cenderung bakalan melihat dari sisi-sisi negatifnya. Nah, yang kedua nih, yang kadang ada rasa denial atau perasaan gak mau nerima untuk mengakuinya. Hal itu adalah sebenarnya lu tuh ngerasa yang namanya minder. Nah kan, pasti mau denial lagi. Ada sih orang yang sadar kalau dia minder, tapi banyak juga kok yang nolak. Orang yang minder biasanya menarik diri dan menyalahkan diri sendiri. Lo susah banget buat move on karena nerima diri sebagai orang yang gagal. Tapi orang yang nolak kalau dirinya minder, padahal minder, biasanya justru berpikir kalau lo adalah orang yang paling benar dan gak butuh orang lain. Terakhir yang ketiga, gak jarang loh orang yang berusaha menjadi orang lain. Lo pakai topeng buat bisa diterima sama teman-teman lo. Gak jadi diri lo sendiri dan selalu try hard buat fit in dengan circle lo yang malahan jadi toxic. Gak capek emang? Kalau lo ngalamin hal-hal kayak gini, mungkin beberapa cara berikut bisa bantuin lo keluar dari kubangan perasaan left out yang dari tadi kita bahas. Yang pertama, semuanya bakal balik lagi ke diri lo sendiri sih. Gimana cara lo mau ngeliat dan ngadepin persoalan ini? Kalau dari pengalaman gue pribadi, setelah berkutat cukup lama dalam overthinking, gue akhirnya mencoba melihat persoalan ini dari bird's eye view perspektif atau melihat semuanya dari atas. Melihat keadaan dengan lebih sadar dan lebih netral. Pada titik ini, gue pakai untuk berbenah diri, mengevaluasi tindakan atau karakter yang gak baik dalam diri gue atau diri lo saat ini, yang mungkin menjadi alasan orang lain gak suka sama lo, dan coba perlahan memperbaikinya untuk kebaikan diri lo sendiri. Dari kesadaran ini juga, mungkin justru lo bisa nemuin potensi-potensi dari dalam diri lo sendiri yang bisa lo kembangin menjadi nilai positif dari diri lo. Yang kedua, lo minta maaf. Turunin gengsi lo karena di mana ada akibat pasti ada sebab kan? Benar atau salahnya posisi lo saat ada masalah dengan orang-orang di sekitar lo, kalau lo bisa dengan tulus minta maaf, bebannya udah bukan lagi ada di lo. Dan jangan salah, di sini juga lo bisa tahu mana teman lo yang benar-benar teman. Yang ketiga, jujur nih persoalan left out ini memang bukan persoalan yang gampang. Dan kita gak bisa ngadepin itu sendiri. Lo doa deh sama Tuhan, minta tolong. Rendahin diri lo serendah-rendahnya. Sadarin kalau lo gak sanggup ngadepin ini sendirian. Lo juga butuh bantuan dari orang lain. Lo butuh tempat yang bisa lo andelin buat buang semua sampah lo. Nah, gue perlu highlight soal ini. Di keadaan lo yang seperti ini, circle lo atau teman lo saat ini yang bakal ngebentuk hidup lo ke depannya. Sekali lagi ya,
Di keadaan lo yang seperti ini, circle lo atau teman lo saat ini yang bakal ngebentuk hidup lo ke depannya. Karena bisa dibilang ini bakalan menjadi turning point hidup lo, terutama di masa remaja yang masih serba mencari. Gue berani jamin deh, saat lo lari dan nemuin teman atau komunitas yang benar, di situ mereka yang bakal bantu lo keluar dari masalah lo dan dengan jujur kasih tahu kekurangan lo supaya lo berubah jadi benar dan lebih baik. Bukan supaya lo punya teman dan diterima. Banyak loh remaja yang jadi bobrok gara-gara salah memilih circle pada titik penerimaan ini. Terakhir, lo harus mulai membuka pikiran lo kalau people come and go. Lo yang harus bisa mengontrol ekspektasi lo terhadap orang lain dan ekspektasi lo terhadap diri lo sendiri. Jangan pusingin ekspektasi orang lain terhadap diri lo. Be yourself, man. Try to do your best for yourself. Karena sakit hati datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi dan mental lo yang bakal jadi korbannya. Biarin orang lain yang melihat kualitas dari diri lo. Ingat ya bro and sis, lo gak akan bisa diterima sama semua orang. Tapi lo harus selalu bersyukur dengan orang-orang yang bisa nerima lo apa adanya, dan merekalah yang layak buat dapetin kualitas terbaik dari diri lo untuk mereka. Udah cukup dulu kali ya buat sekarang. Semoga beberapa cara atau mungkin lebih cocok dibilang sharing dari gua kali ini bisa relate dan ngebantu persoalan lo tentang si left out ini. I hope the best for you, dan ingat, overthinking kills you. Dan lo perlu keluar dari persoalan ini. Cari orang yang tepat buat bantuin lo karena lo gak bisa sendiri. Terakhir, terima diri lo. Berdamai sama diri lo sendiri. Akhir kata, thank you ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.